Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai peristiwa Kawah Sileri. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang. Dengan mengeklik like, komen, subscribe dan share. Pada waktu itu publik dihebohkan dengan berita erupsi Kawah Sileri di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu kawah aktif di kompleks dataran tinggi Dieng itu mengalami letusan freatif berupa semburan asap dan lumpur yang membumbung hingga ketinggian 50 meter. Sedikitnya 20 orang yang tengah berwisata di lokasi tersebut mengalami dampak langsung. Semua korban dilarikan ke Puskesmas 1 Batur, Banjarnegara. Kebanyakan korban mengalami luka ringan dan hanya satu korban yang dirujuk ke RSUD Pemalang karena patah tulang saat berusaha menyelamatkan diri. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Dieng, Jawan Surip, berkata bahwa dirinya sangat terkejut ketika pertama mendapat kabar Kawah Sileri mengalami erupsi atau letusan. Bagaimana tidak? Selain masih banyak pengunjung yang berada di sekitar kawah, kekhawatiran Surip muncul karena Kawah Sileri dikenal sebagai kawah yang paling ganas dari puluhan kawah bernama yang ada di wilayah dataran tinggi Dieng. Surip menceritakan, dalam sejarahnya, erupsi Kawah Sileri ini paling banyak memakan korban. Tercatat pada tanggal 4 Desember tahun 1944, Kawah Sileri mengalami erupsi freatik serupa. Dalam tragedi itu, sedikitnya 117 orang terenggut nyawanya. Setelah tragedi 44, sejarah kelam kembali terulang di Kawah Sileri, tepatnya tanggal 13 Desember tahun 1964. Satu kampung bernama Desa Jawera hilang akibat erupsi Sileri yang bertipe freatik eksplosif. Tercatat 114 orang tewas dalam aktivitas Sileri di rezim Presiden Soekarno itu. Ada satu kampung bernama Jawera hilang tersapu letusan Sileri. Sekarang prasastinya bisa dilihat di sekitar gerbang masuk komplek wisata kawah. Dari cerita senior yang ada di pos pemantauan ini, konon materi letusan Sileri tahun 64 yang berupa batu seukuran kepalan tangan terlempar sampai di sini atau pos yang jaraknya sekitar 2 km, ujar Surip. Saat ditanya mengenai penyebab utama erupsi Kawah Sileri, Surip mengatakan, gejala vulkanik itu merupakan potensi alamiah yang terjadi di setiap kawah. Saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi secara pasti kapan kawah-kawah di Dieng Plateau akan mengeluarkan erupsi. Tapi kami selalu memantau kondisi kawah, lebih dari 1 bulan sebelum erupsi freatif kemarin. Kami sudah memberikan rekomendasi jarak aman pada radius 100 meter kepada pengelola wisata setempat. Namun masih saja dibuka sampai bibir kawah, katanya. Mustangin, warga setempat yang melihat langsung detik-detik saat asap dan lumpur terlontar dari dalam kawah. Sebelumnya sudah ada suara seperti mendesis dan asap semakin banyak, tidak lama setelah itu baru meledak besar, katanya. Menurut Mustangin, dari dongeng turun-temurun warga sekitar, nama Sileri berasal dari kata leri yang dalam bahasa Jawa lokal berarti lumpur. Kata beliau, nama itu tercipta karena warga sekitar percaya jika aktivitas kawah dapat terlihat dari penampakan lumpur kawah. Orang Jawa itu punya ilmu titen atau pengamatan. Kawah Sileri meledak karena leri atau lumpurnya mengental, mungkin akibat musim kemarau. Karena kental, jadi lubang rembesannya tersumbat, makanya jadi meledak,
ujar Mustangin. Demikianlah cerita singkat peristiwa Kawah Sileri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.